Oh iya. Tentang seorang anak kecil yang bisa menggoyang istana. Geter-geter gitu. Kalau misalnya anak-anak kan, anak-anak itu kan bisa nanti taunya kapan dia punya apa Potensi. keinginan kan nggak mungkin baru lahir udah jadi Ini pemain bola ya. Lu punya dangdut ya? Nggak mungkin ya? nggak mungkin ya. Ya kalau dari kecil tidur mulu. Gede tidur. Masih tidur nih. Bangun banget dia. Tuh, wah, gue 17 tahun bangun. Jadi itu suatu kemampuan juga Cak. Selamat datang dunia tenang. Mari dengarkan podcast kepedean. Podcast kepedean. Podcast kepedean. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast Kepedean. episode 2 nih. Iya, ini adalah Episode channel bapak-bapak ingin dimengerti, 2. Cok. Bahwa ini mengerti. Karena Iya. tagline kita bapak ingin dimengerti. Iya, nggak cuma dengerin ocehan istri aja. Waduh, bahaya. Curhat ya, belum mulai curhat. Iya, belum mulai udah curhat nih, Cong. Kayaknya di episode kedua udah mulai berani mengungkapkan ya. Harus dilatih, Cok. Dilatih ya. Harus dilatih, Iya. kan. Jadi setelah kembali kita ngebahas soal yang viral juga, Cong. Kemarin Iya. tuh apa suami dipanggil istrinya main bola. Iya, itu hebat sih. Hebat itu, luar Berani biasa. dia udah forma emak, Cok. Udah mama. Suaminya akhirnya, tapi sebelum itu di bulan Agustus juga ada viral, Cok. Oh iya. Tentang seorang anak kecil yang bisa menggoyang istana. Geter-geter gitu. Iya, Farel Prayoga. Wah, ini yang ada di mana-mana ya. Oh, udah habis acara 17 Agustus, Cong. Sebenarnya sebelum acara 17 Agustus dia udah terkenal kan. Ya. Viral tuh di media sosial karena nyanyi yang di panggung itu. Ditambah lagi pas 17 Agustus ada surprise ya. Tiba-tiba dia menyanyikan lagu Ojo dibanding-banding di Sampai menteri-menteri istana. menteri juga ikut goyang. Iya, Tamu-tamu pada ikut Goyang. Jadi, goyang. Tapi sebenarnya siapa sih dia sih, Cong? Farel, Iya. anak-anak. Iya, dia dari mana dia Oh. bisa muncul ke permukaan? Jadi dari kalau gue pernah nggak salah denger ya, Cong ya. Dia itu anak dari Banyuwangi, Cong. Jawa Timur. Jawa berarti. Timur. Tapi emang suaranya bagus sih, Cong. Emang tiba-tiba dia siapa? Tiba-tiba dia bisa terkenal tuh awalnya dia apa? Kalau nggak salah dia tuh bapaknya tuh sama bapaknya dia ngamen, Cong. Amen. Nah, mungkin gue pikir gini juga, Cong. Karena dia ngamen, jadi mentalnya udah kelatih, Cong. Jadi pas nyanyi di depan umum tuh udah, kan bisa kita lihat tuh waktu acara 17 Agustus itu di istana itu kan dia kayak tenang aja, Cong. Walaupun nyanyi di depan bisa dibilang petinggi-petinggi kan tuh, Cong, Iya, ya, iya, menteri, presiden. Tapi dia tetap tenang, santai. Berarti kan ternyata pas kita baca-baca ternyata dia tuh pengamen. Berarti kan sudah mentalnya sudah terlatih, Cong. Nyanyi di depan orang itu sudah terlatih. Jadi Farel apa ya, menjadi fenomena di bulan Agustus lah. Iya. Ya. Nah, khusus ya. Bisa dibilang loh, di angkot kita lagi nongkrong di mana isinya lagunya Ojo dibanding-bandingin semua. Di cover macam-macam ya. Wah, betul. Jadi bisa dibilang bulan Agustus bulannya Farel. Ya, oke. Lu kapan, Cong? Wah, Desember. Desember ya, ulang tahun itu. Jadi itulah fenomena apa ya, Farel yang cukup mengramaikan lah. Walaupun ada pro kontra, Cong. Pro kontra di arti ada juga kan yang bilang, masa lagu dangdut yang di istana sih, masa lagi 17-an yang lagu begitu sih. Iya juga sih. Kalau lu gimana, Cong? Menurut gua, Setuju wah, apa? gua fine-fine aja gua. Keren aja ya. Orang seneng-seneng kan, ini kan lagi hari kemerdekaan. Ya wajar lah, mungkin menteri udah kerja setiap hari dengan pusingnya, berarti dengan bebannya. Ya sekali boleh lah, kita kan manusia biasa juga yang perlu hiburan gitu, Cong. Tapi kan dia juga sebelum itu kan udah nyanyiin lagu-lagu nasional. Iya, jadi kan sebenarnya kan kalau Farel itu kan lagu terakhir, Cong. Penutupan lah ya, penghabisan lah Tapi ya. sebagian orang tuh yang kontra tuh, ya itu istana, Cong. Iya. Itu nggak pantas Ya. gitu. Itu balik masing-masing, Cong. Itu musuh sama gua. Iya lah. Ya buat gue sih balik ke masing-masing lah. Itu kan di hidup ini kan ada wajar lah pro kontra. Tapi hebat tuh ya, Farel pas pulang ya disambut. Sama siapa? Disambut di rumahnya, Cong. Oh, kan kalau disambit ya gue ya. Gue disambit. Sambit Jadi- sama bini. Pas pulang gitu kan orang tuanya, kan orang tuanya kalau nggak salah orang tuanya kan nggak ikut kan. Iya. Waktu di sana, jadi pas pulang itu wah, udah ada tenda, disambut. Langsung semua. nikah dia. Waduh. Jadi katanya rumahnya dibangun. Kalau nggak bener ya, makanya rumahnya diperbaiki. Ya, direnovasi. Jadi berkah lah ya buatnya. Jadi Jadi buat orang tuanya ya, keluarganya ya. keluarganya. Jadi kata gue, jadi dari pengamen jalanan, Cong, sekarang nasibnya berubah
Ya semoga, tapi nggak tahu juga nih, apakah modelnya bakal seperti Citayam Fashion Week Iya, jadi yang hanya sekejap? iya biasanya gitu Cong. Kalau yang viralnya mendadak, Oh, ini mendadak dangdut ini ya. Pasti biasanya Oh. hilangnya juga cepet Cong. Biasa Kita nggak tahu iya, ya. tapi makanya kita nggak tahu juga apakah seperti kan apa Citayam itu apa yang lagi tren JJ. JJ. Bukan sampai mau foto aja kasarnya kayak artis apa gitu kan, artis mana di foto kan sampai dia marah-marah. Abis itu nggak lama kan Iya. Nggak. hilang. Ya kita nggak tahu nih Farel Cong. Makanya Farel tuh harusnya sebenarnya ngunculin single baru lagi Cong. Betul. Kalau dia mungkin di maintenance dengan baik, Iya. Itu mungkin dia nggak- bisa jadi terus bisa jadi artis kan udah jadi, tapi bisa selalu konsisten gitu Cong. Iya. Depannya aja nggak cuma sesaat aja. Ya karena kan dunia hiburan itu kan kejam Cong. Ya kan hari ini laku dinaikin, besok udah nggak laku, ya udah. Lagi tuh yang terakhir kemarin tuh yang gue liat tuh dia naik pesawat, ngapa sih naik pesawat Iya. tuh? Dia yang pakai baju SD. Iya, iya. Jadi dari Kalimantan, jadi dia diundang oleh salah satu pengusaha. Cong. Pengusaha kaya berarti ya. Aduh, ya iyalah. Karena naik pesawat Oh, pribadi ya. Adi, ya kan? Anak Pengusaha. usaha diundang di Kalimantan. Tapi anehnya, Cong. Bagi gue tuh aneh, Cong. Anehnya? Dia manggung ke sana ya. Selesai gitu ya. Terus tiba-tiba udah pakai baju sekolah seragam lu anak mana lu sekolah dan naik jet lu. Cuman itu doang ya. Iya. Biasa paling minimal mobil nih kan Iya. apa. Dia antar naik jet lu, Cong. Tapi tetap kan dari bandara naik Gojek-Gojek juga nggak? Ini Gojek Nggak ya. tahu itu, gue nggak tahu. Nggak tahu ya, nggak. Minimal mobil lah, Cong. Iya, mungkin Gojek ya, Bang. Iya. Mungkin dulu nih, Iya. gue belum datang Gojek nih. Jadi maksud gue, tapi aneh gini maksud gue, Cong. Dia mungkin gue nggak tahu ya orang tuanya berpikirnya seperti apa gitu ya. Dan arti dia udah Aslinya kan Lagi- anak kecil, Cok. lagi udah misalnya lagi ngisi acara di sana. Tiba-tiba paginya harus sekolah. Masih itu kan dari Kalimantan ke Banyuwangi, Cong. Mungkin deket Cong kalau di peta. Mungkin sejengkal. jadi gue nggak tahu tapi mungkin memang emang permintaan dari sana pengen gitu ya. Jadi Tapi ada dua mata sisi mata uang sih, Cong. Misalnya dalam arti itu satu sisi ya dia terkenal terus ya difasilitasi sebenarnya juga nggak masalah. Kalau dia besok paginya sekolah itu kan suatu bentuk tanggung jawab dia juga, Cong. Tanggung jawab dia tetap mau sekolah. Jadi mentang-mentang dia udah terkenal terus dia nggak mau sekolah kan nggak juga. Tapi kan satu sisi juga kayaknya kita eksploitasi anak nih. Iya, gitu kita kan. mikirnya kadang-kadang dari sono ke sono udah masih gitu. Kita kadang begitu aja. Indonesia, Cong. Tapi itu juga sih, Jong. Bener juga misalnya kalau ada orang, wah, gua istilahnya tidur di Kalimantan, terus gua sarapan di Banyuwangi. Banyuwangi tuh. Itu orang ada yang nggak cuman bercanda dong, bener Jong, ternyata. Iya kan ada kan maksud gua. Iya, itulah fenomena ya. Apa aja gue bilang Farel salah satu fenomena yang lagi ada saat ini. Kita sebagai orang tua kadang-kadang itu beda-beda. Kalau mungkin ada juga kan anak mungkin kalau si Farel mungkin dia suka, Cong. Enjoy aja Ya, gitu maksudnya. karena dia suka nyanyi. Iya, iya. Dia suka kan beda ya kalau misalnya dia memang passionnya nyanyi, terus dia misalnya dia terbang manggung di Kalimantan, terus dia balik lagi ke Banyuwangi sekolah mungkin nggak capek, Cong. Dan masih seneng kan. Iya, iya. Beda mungkin sama anak yang dipaksa buat jadi kemauan orang tuanya, Cong. Misalnya dulu kita nih pengen jadi pemain bola nih gitu ya. Terus gue nggak jadi nggak kesampaian nih, anak gue si pemain bola gitu Ada maksudnya. kan gitu kan? Iya sih banyak sih bukannya ada. Jadi misalnya jadi anak hidup sesuai dengan idealnya orang tua, Cong. Iya, iya. Tapi kan sebenarnya juga nggak ada salahnya juga dalam arti gini, orang tua mengasih jalan sebenarnya apa sih, Jong? Jadi kalau Mengarahkan, gitu, iya, jadi mengarahkan anak gitu. jadi kalau gue punya prinsip orang tua sekedar mengarahkan, Cong. Iya, Mengarahkan dalam arti yang wajar ya, dalam arti yang kalau misalnya anak-anak itu kan bisa nanti taunya kapan dia punya potensi. keinginan kan nggak mungkin baru lahir udah jadi Lu pemain bola ya? Lu punya dangdut ya? Nggak mungkin ya? nggak mungkin. Ya, nanti orang tua kan bisa mengarahkan kira-kira anak gue cocoknya dia suka ini nih. Karena gini, Cong, menurut gue kadang-kadang kita sebagai orang tua nih, ada bapak-bapak misalnya kepala rumah tangga ya. Ini masa Ada. kepala apaan? Misalnya ada anak nih, Cong, di sekolah matematika jelek, Cong. Iya, iya. Matematika jelek. Lalu ternyata seni rupanya bagus, Cong. Belajar seni bagus. Yang dilesin apa? Matematikanya enggak? Iya. Ya kan? Iya. Kenapa enggak seninya, Cong? Ya harusnya sih dua-duanya sih, Cong. Jadi misalnya matematikanya biar nggak jelek amat, tapi ini yang seninya dipertajam lagi, Iya. Cong. Tapi kan terkadang enggak gitu, Cong. Ya, malah matematikanya ya. Iya. Jadi yang kita tahu dia jelek di situ tapi kita paksa harus bagus.
Tapi yang udah tahu kita dia bagus itu malah kita nggak kita fasilitasi gitu iya, ya. benar sih. Jadi misalnya matematika jelek, malah udah tahu kita sebagai orang tua dia matematika jelek, malah kita paksa supaya bagus gitu. Tapi yang dia memang dia suka nggak kita apa itu Cong ya. Prinsipnya kalau di kita juga kalau orang pintar itu harus eksak Cong. Ya, Jadi itu kan, matematika, fisika ya, itu boleh kan kata pintar. zaman dulu ya. Tapi kan sekarang lihat sendiri, orang nggak perlu sekolah tinggi. Gue bukannya meremehkan harus sekolah tinggi, bukan begitu. Maksudnya adalah yang mungkin bahasan ekonomi gitu kan, tapi mereka bisa berjuang gitu kan dengan cara-cara yang lain. Misalnya mereka jadi punya konten apa di YouTube. Ada tuh gue liat yang konten di YouTube tuh atau di TikTok, satu orang bisa meranin berapa orang tuh dengan satu video dia doang sendiri. Oh ya, Itu kan juga ada, misalnya itu kehebatan. itu kemampuan juga kan, nggak semua orang bisa kan. Iya, nggak semua orang bisa. Tapi terjadi kan kalau di rumah tangga itu konflik gitu Jong. Ibunya pengennya anaknya jadi gini, bapaknya pengennya begini. Anaknya pengennya begini, lain lagi. Ya, gitu. kan lain kan. Sebenarnya sih kalau menurut gue yang ideal tuh orang tua tuh ya lihat ngasih apa sih namanya? Gambaran. Bukan, misalnya ngasih lahan gitu. Misalnya ini ada seni rupa, misalnya ada musik, ada acting, ada nyanyi gitu. Silat misalnya ataupun matematika, lihat mana gitu yang dia tuh lebih minat kemana, nah baru kita pertajam atau kita kasih fasilitas ke situ gitu kan. Bagi gue gini Cong, sebenarnya kalau kita lah ya, kalau kita hidup sesuai, misalnya kita anak gitu ya, kita tahu dia potensinya apa, lalu kita fasilitasi dengan baik gitu ya, dengan wajar, dengan baik gitu ya, tanpa kita memaksakan keinginan kita Cong. Gue pikir nanti anak itu hidup dewasa bakal aman-aman berarti ya karena dia dari dia itu udah tahu dia mau jadi apa gitu Cong. Iya sih, cuman kadang ini juga maksudnya anak juga misalnya udah jago nih misalnya matematikanya waktu kecil, belum tentu ntar dia udah gede berubah minat Cong, bisa aja. Iya bisa. Jadi misalnya karate misalnya gitu. Ya makanya kita kan sebagai orang tua nanti kan kita kan yang hidup yang lihat dia bertumbuh Cong. Iya iya. Kita bisa melihat oh kira-kira memang dia bener-bener passionnya di situ, hanya sekedar bahasa kasarnya angkat-angkat ayam loh Cong. Seneng doang, seneng doang udah gitu ya. Tapi kan ada kan yang bener-bener kayak misalnya suka ngegambar, emang dari kecil sampai gede tuh emang gambar terus berarti kita melihat oh emang potensinya dia. Ya kalau dari kecil tidur mulu, gede maksud tidur nih. bangun dia tuh gue 17 tahun bangun. Jadi itu suatu kemampuan juga Cong. Tidur lama. Hipnotis kali ya. Jadi mungkin kita sebagai orang tua juga bisa ngeliat potensi anak, tapi juga jangan terlalu mengeksploitasi ya. Iya, artinya juga jangan terlalu keras sih sebenarnya. Karena kan tuh pilihan anaknya sendiri, otomatis kan anak itu kan banyak bilang titipan Cong. Kita hanya ya sebagai orang tua ya mengurusinya aja gitu. Iya kan kita biasa bilang kan anak kan nggak selama hidup sama kita Cong. Iya. Terus yang lagi viral juga Cong, yang katanya ada bapak-bapak yang gendong-gendong itu sih nggak? Yang bapak gendong anak itu terus minta-minta di merah. Itu kata gue juga termasuk apa ya, kalau gue sebel Cong kalau begitu Cong. Sebel dalam arti gini loh, lu tuh sebenarnya kalau lu punya bakat misalnya anaknya bisa nyanyi, lu ngamen nggak apa-apa lah, emang ada kemampuan gitu. Kalau gitu kan lu kayak menjual anak lu Cong. Menjual kesedihan, kasihan gitu. Itu juga pasti kan kalau gua denger di berita-berita atau gua nonton di berita kan itu kan anaknya mungkin dikasih buat bisu Cong. Betul, lu coba bayang. Enggak bangun-bangun anaknya Cong. Coba anak bisa tidur dari gitu Cong. Kalau nggak dikasih CTL, kasih gitu-gitu kan gimana? Si baba. Iya. Bisa diem gitu dulu. Masa sepanas-panasnya gitu enggak gitu. Anak-anak kata gue, jadi kita sebagai orang tua juga harus lebih bijak loh, jangan sampai anaknya dijadiin manusia silver. Bener itu berita nggak? Yang fenomena bayi di silverin. Iya, parah sih itu. Itu mah kata gue mah orang tuanya ya kebangetan lah gitu. Kita sebagai bapak, kita sebagai orang bapak gitu ya, kita kan sebagai kepala rumah tangga kita punya kewajiban gitu ya. Punya apa ya? Ya punya tanggung jawab tuh harus. Masa lu kalau lu susah, maksudnya kalau kita susah, jangan sampai anak itu tuh ikut-ikutan apa ya, ikut susah gitu ya. Mati ya kalau emang kita misalnya kerjaannya misalnya ngamen gitu ya, terus anak kita nggak bisa nyanyi, yaudah jangan diikut anaknya jangan diikutin ngamen Cong. Ya di rumah aja ya, gitu. Jangan ikut nyanyi, joget. Ini joget aja loh. Itu sama juga aja. Sama aja. Iya. Jadi sebagai orang tua kita harus lebih bijak lah. Terus juga maksudnya jangan mewarisi hal yang buruk Cong. Kan itu sama aja mewarisi hal buruk pada anak.
suatu nanti anaknya udah punya anak gitu lagi, Cong. Iya. Ke anaknya lagi turun temurun, dia mewariskan sesuatu yang jelek. Coba bayangin aja misalnya anak kecil lu suruh ngemis, Cong. Ngemis dalam arti ini bukan ini ngemis dipaksa orang tua, Cong. Iya. Ya, ngemis gitu ya. Kan mentalnya kan terbentuknya kan jadinya kan. Iya. Oh, minta aja nih. Minta aja anak, apa gue capek. Apa capek? Oh, coba Padahal kan kita juga capek, Cong. Oke. Coba kalau kita hitung, Cong, kalau kerja ngemis gitu ya. Kayak Mas Silver itu. Lu kalau kerja 8 jam aja. Lu kerja 8 jam. Itu berapa rumah lu datangin? 2000 udah berapa lu udah dapetnya, Cong? Iya sih. Ada mungkin ada yang ngasih, ada enggak. Tapi kan kalau dihitung 2000 minimal kan gocap-gocap lebih lah. Atau anak ya. Iya. Jadi kadang-kadang gitu tuh orang tua tuh yang nggak apa ya, nggak bisa. Mungkin beda-beda juga sih orang tua. Ya. Mungkin juga ada yang emang yang bukan dipaksa, Cong. Cuma Iya. terpaksa, dalam arti kehidupan ekonominya dia buat bantu orang tua juga mungkin. Enggak, makanya ada, gue Cong. bilang kalau memang dia terpaksa untuk membantu orang tua, memang bukan orang tuanya menjual, Cong. Itu masih Iya. Emang nggak mau lah. ya, Tapi kita kan masih paham ya. Tapi kan terkadang kan ada yang anaknya masih ngaji Iya. lu di maju deh biar orang Kadang-kadang kasihan. gue pernah lihat tuh kalau di berita ini, Cong, diturunin berapa gerombolan tuh, sini ntar mencar gitu. Gue Cong. pernah, Cong, ngeliat di salah satu tempat gitu ya. Jadi mereka ngumpul dulu, Cong, pakai kostum. Jadi kata gue kan pekerjaan ini ya. Iya, makanya itu juga siapa tahu juga bukan orang tua mereka, Cong, cuman ya Dititip-titipin doang ya. biasanya siapa yang maksa mereka Iya. gitu. Itu bisa juga, namanya anak kecil kan. Nggak ngerti kan. Iya, dipaksa bisa gitu, ditekan gitu. Jadi apa? Jadi kayak kalau tadi dari fenomena Farel, kalau gue pikir Farel mah emang dia suka nyanyi. Iya. Ya kecuali Farel nyanyi suara nggak bagus, kita bisa ngeliat, oh ternyata dia emang nggak bisa nyanyi. Lu juga tuh joget. Iya. Jadi gini. Iya. Ternyata dia bisa nyanyi. Mungkin bapaknya nggak bisa nyanyi, jadi bapaknya main musik. Jadi gitulah. Jadi sebagai orang tua kita harus lebih bijak lah, Cung. Ya harusnya sih ya bisa mengarahkan sih. Yang penting yang Farel itu yang penting kan tanggung jawabnya juga sekolah Iya. gitu. Karena kan bisa dibilang ini kan Farel kan termasuk artis yang karbitan, Cung. Karbitan ya. Ya bahasa kasar gitu ya, karbitan yang arti kan bukan melalui proses yang jalan panjang gitu ya, yang tiba-tiba viral gitu ya. Semoga. Tapi kan itu kan emang fungsinya atau medsos kan begitu, Cong. Iya. Bikin viral sesuatu yang dengan mudah gitu. Ya makanya gue bilang semoga kalau Mang Farel memang bagus emang jadi penyanyi gitu ya. Ya semoga di-maintain gitu, Jong. Iya, ya. Di-maintain, punya karya sendiri. Iya. Ya punya karya sendiri yang akhirnya bisa apa ya? Dia bisa jalan terus gitu, Jong. Jadi soalnya ya dia dibikin yang nggak ganggu sekolahnya. Jadi ada jam-jamnya dengan teratur gitu Iya. ya. Coba kayak misalnya langsung aja, Jong. Kenceng banget Iya. ya. Ini gua matiin dulu ya. Terus wah itu. Jadi kan lagi ngebahas Farel apa? Di maintenance. Ya, oke. Iya, jadi kan jangan sampai kita bisa bilang kalau nggak di maintenance kan kalau yang viral-viral itu kita nggak bukannya ya. Ya kemarin kan Citaim kan rame kan, booming semuanya. Tapi kan kalau nggak ada karyanya kan Iya, benar. hilang habis. Ya semoga Farel ini bisa jadi apa ya? Bisa di maintenance atau? Iya, jadi nggak mengganggu sekolahnya, terus nggak ganggu karirnya, Ya, bisa jadi karirnya dibagi jalan, sekolahnya jalan. Ya jadi kalau begitu kan bisa apa ya? Seimbang lah. Iya, kan juga Pak Jokowi juga kemarin kan pas ketemu juga bilang, yang penting kamu juga sekolah jangan ditinggal. Oh, dia ngomong gitu ya? Gitu, Oh. waktu ketemu di istana tuh. Ya karena emang dia masanya kan masa belajar, Cok. Iya. Bukan masanya nyari uang sebenarnya Iya, kan? bener. Bukan masanya dia harus nyari uang kan, bukan. Dia kan memang masanya dia nyari pendidikan yang baik ya, belajar yang baik. Tapi karena mungkin alhamdulillah mungkin dia punya rezeki di nyanyi itu, ya semoga di maintenance dengan baik juga. Jadi sekolahnya jalan, musiknya jalan gitu. Wah. Jadi Orang tua juga bangga ini. aja bangga, jadi bangga. Jadi ya semoga Farel semoga Farel juga nggak hilang begitu ya, Cong. Iya. Diculik siapa? Nggak hilang dalam arti besok kan Agustus, ternyata September udah nggak Iya. kedengeran. Tiba-tiba muncul di TV bos sudah gede. Udah gede. Jadi sekarang kayak gimana Farel Ini gitu? kayak ini kayak ponari yang batu-batu itu kan dekat ya kan. Ramenya kayak apa dulu anak kecil tuh. Iya. Ini nggak? Nyepin batu doang. Ngepin batu doang. Sukanya udah gede kecil. Udah gede. Kayak apa sekarang? Ternyata begitu. Iya. Lihat sendiri lah kayak gimana sekarang. Ya jadi ya semoga itulah bisa baik semua aja. Kita sebagai orang tua juga bisa seimbang atau bisa memfasilitasi, Mengarahkan anak mengarahkan, kita gitu. tidak memaksakan apa yang maunya Orang tua sama aja. orang tua.
Udah kayak cukup ya? Ya cukup yang minggu depan kita bakal bahas tema-tema yang lain ya, Cong. Ya. Wih. Dari sudut pandang bapak-bapak. Bapak. Bapak masa kini. Masa kini. Masa gitu? Jadi Bareng lagi. kalau ada yang punya komen, Iya, pemain terus isi ide, "Oh, bahas ini bang, bahas ini bang." boleh. Entar nggak kita bahas. Iya. Kita cari bahas yang lain. Biar lu nggak pernah nonton kan. Boleh masukan. Atau lu juga punya komen, ternyata gue nggak setuju bang sama yang lu omongin. Boleh, Boleh. debat sini lu datang. Boleh. Entar kita tampilin. Nggak kita tampilin komennya. Sudah dihapus ya. Jadi Blok. Di blok udah Jadi- akunnya. Jadi kita yang ini aja apa? Si- Pemikiran aja. Egois. Bodoh lah. Ini channel kita sendiri sih soalnya ya. Terus saya punya produk-produk. Ya, boleh. Nah, Ya. boleh. Saya punya, bang, gue punya usaha minuman nih bang. Iya, Bang. Boleh nggak taruh di situ? Boleh Boleh. dong, bebas. Ini masih kosong gitu. Iya, bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Jadi Iya, buat teman-teman yang pengen produknya di apa ya, dipromoin dia, iya promo. promoin boleh. Emang udah banyak yang nonton tuh yang promoin, Cong? Iya, siapa tuh banyak. Kalau banyak kan bayar lu. Iya, sekarang nggak Bayar bayar. nggak bayar. Atau teman-teman pengen ngundang kita, Mas, podcastnya di tempat gue dong, Mas. Oh, boleh sih. Boleh. Asal ada sesajennya. Kasih kembang dong, mau lo. Kembang 7 rupiah doang. Menyan. Nggak dikasih minum enggak? Iya. Jadi podcast hari ini kita masih tetap disponsori oleh Kepiting Mertua. Oh, iya. Teman-teman yang di Ciledug jangan lupa nih, Iya, mampir ke mampir. Kepiting Mertua. Yang punya acara arisan, Yang punya acara arisan, keluarga, event. traktir, wah boleh kesini. Oh, boleh. Jadi sunatan boleh sunatan? Boleh, boleh Boleh, jangan boleh. Jadi teman-teman yang pengen makan kepiting murah meriah, Iya, meriah-meriah muntah. aja. murah-murah muntah. Boleh, tempatnya di cozy banget nih Iya. kan. Kepiting Mertua. Iya. Tempatnya dari mana Ciduknya nih, Cong? Celoknya di Pondok Bahar, Cong. Pondok Bahar. Jadi kita disupport tuh tempatnya, Cong. Iya, Cong. Sama Kepiting Mertua. Iya, nanti kapan kita makan sambil makan kali ya. Boleh. Tapi kapan-kapan juga boleh, Cong. Kan kita dari kemarin kan siang mulu nih. Iya. Mungkin suatu waktu kita malam, Cong. Biar tahu suasana malamnya seperti Oh, apa, iya. ya kan? Betul, Ya kan? betul. Suasana malam lagi apa? Jadi, ternyata tempatnya enak nih buat pacaran. Wih. Pacaran mati, bawa pacar ke sini makan. Bener mau ada es teh manis doang. Jadi teman-teman bolehlah mampir-mampir ke Kepiting Mertua. Iya. Ya, terima kasih juga buat Kepiting Mertua telah menyediakan tempat kita buat podcast sepedaan ini. Iya. Oke kan? Semoga kita terus berlanjut ya. Kita berlanjut. Kita bisa sampai 2000 episode. Ngalahin ini enggak ngalahin. Sinetron ini dia sekalahin. Ya. Oke lah, sampai jumpa lagi. Gue Dimas. Gue Panji. Sampai Ya. jumpa lagi di podcast Pedian episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Kepedean.